مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun tuan muliakan, yang terhormat, kepada Tungku Gure Kedung bersama Walid selaku imam besar masjid yang mulianya, yang ulun tuan muliakan, kepada seluruh panitia ke pembangunan masjid dan juga kemakmuran masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ulun tuan muliakan kepada seluruh para alim ulama, para pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian yang mungkin malam ini bisa berhadir bersama kita, yang saya muliakan kepada seluruh kaum ayah, abang-abang, adik-adik, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan singkat pada malam yang bertuah ini, mari kita menyampaikan sedikit tausiah, nasihat yang mudah-mudahan dapat berguna kepada pribadi ulun tuan sendiri, kepada keluarga, selanjutnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kalau memang apa yang saya sampaikan itu benar. Ulun awali dengan sepotong firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati faulaika ashabul jannah wa hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, mereka merupakan penghuni syurga dan mereka dalam syurga kekal selama-lama. Urun syu'lun tuan yang dimuliakan Allah, modal tamang syurga hanya dua. Pertama, beriman kepada Allah, wallazina amanu. Yang kedua, mengerjakan amal yang saleh, wa amilus salihat. Sekalipun farad ataupun unsur-unsur daripada amal yang saleh itu banyak sekali, yang mungkin malamnya hanya mungkin tak sampaikan mandum, tetapi secara global adalah modal masuk surga hanya dua. Pertama adalah beriman kepada Allah dengan iman yang benar, iman yang disertakan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang kedua, mengerjakan amal yang saleh, dan juga pada mengerjakan amal yang saleh perlu kepada ilmu, yang ketika kita mengerjakan amal itu disertakan dengan ilmu. Karena amal yang saleh yang tidak ada ilmu ketika kita mengerjakannya, nyankan amal saleh tapi amal salah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal kebaikan yang tak kerjakan lagi dayo, yang tidak disertakan dengan ilmu ketika kita beramal, maka amalannya ditolak oleh Allah, tidak akan diterima nanti pada hari kiamat.
Di antara contoh amal yang saleh adalah hal yang selama ini kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu bawa teuro gitu yang berpuasa, bawa te malam gitu tapudip malam. Siangnya siam, malamnya qiyamul lail. Apalagi di 10 terakhir, lebih-lebih malam ganjil. Tetapi jangan terlalu fokus kepada malam ganjil, karena bisa jadi Lailatul Qadar bergeser, Allah digeser kepada malam-malam yang genap. Ya, kendati pun yang telah ramai ulama-ulama nerempek malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, namun bisa juga bergeser kepada malam-malam genap. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan amal yang saleh di antaranya adalah berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah geheuy hai urang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pula kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, yang dengan puasa itu pasti kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di segi puasa ya kegetanyona kurawai pina, tapi min haitsu huwa puasa Ramadan, maka puasa Ramadan Allah belum pernah berikan kepada umat sebelum kita, hanya Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad dan kepada kita umat Nabi Muhammad dengan segala kelebihan-kelebihan Ramadan, termasuk kelebihan malam Lailatul Qadar di dalamnya, tidak pernah Allah berikan sebelumnya kepada umat-umat sebelumnya. Termasuk tidak ada hijab antara kita dan Allah ketika berbuka puasa, berdoa kepada Allah, maka saatnya tidak ada hijab. Nabi Musa kalimullah yang bisa berbicara langsung dengan Allah, tapi antara Nabi Musa dan Allah 70 ribu hijab. Pada antara Allah dengan Nabi Musa dihijab di 70 ribu hijab. Tapi untuk gedanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang gedanya hana kalimullah. Tapi ketika kita berbuka puasa Ramadan, maka saahnya tidak ada satupun hijab yang menghalang antara gedanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah keterima doa bila doanya melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab dan lain sebagainya. Maka ya, ini adalah kelebihan yang hanya pernah Allah berilam kepada umat segala Nabi Muhammad, tapi hanya Allah peruntukkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, dengan puasanya nepengahli Allah pasti gata jid kurang yang bertakwa. La'alla di sini kan taraji, kan harapan, tapi pasti jid kurang yang bertakwa. Persoalan ketika Allah nepegah dengan puasanya pasti kita jadi orang yang bertakwa, yang arti takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah, menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, baik rahasia secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Perintah zahir, perintah batin, larangan zahir, larangan batin dikerjakan, itu namanya adalah takwa. Orang yang berpuasa Allah nepegah la'allakum tattaqun, gata pasti dia orang yang bertakwa. Persoalan betapa banyak mereka yang berpuasa, betapa banyak di antara kita yang selalu berpuasa, padahal jauh sikap, perilaku, akhlak gedanyo dengan perilaku orang-orang yang bertakwa. Puasa tetap berpuasa, maksiat jalan terus. Perut dipuasa, mata hanai puasa bata harum. Perut dipuasa,
pinyung hana di puasa ba'da haram, lidah hana di puasa ba'da haram, lidah mengupat, mata melihat yang haram, telinga mendengar ucapan-ucapan yang haram, tangan melakukan hal-hal yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram, perut yang berpuasa, maka puasa yang laginya tidak akan berefek kepada menjadi orang yang bertakwa, yang benar-benar menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tak kalah lagi tanya, dukna rame orang yang berpuasa, tengah ke puasa hana ke semayang. Kiban takwa semayang hana, tapi Allah kepegah dengan puasa kata je bertakwa. Orang yang puasa hana ke semayang, maghrib hana ke semayang, gebuka puasa bareng, bukan berbuka bersama, tapi di situ berbondong-bondong mereka meninggalkan semayang. Semayang asa hana luhu hana subuh, lih pajih busahu niat saja puasa tinggal orang. Perlihat dalam Ramadan dalam dunia nyan laju hana budak subuh pakai banjit orang yang bertakwa, sedangkan dia sedang berpuasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo pasti ada yang salah. Di mana letak salahnya? Puasa katanya kan puasa yang dipegah oleh Allah, yang ngan puasanya jin orang yang bertakwa. Tapi puasa katanya hanya puasa zahir, puasa daripada makan dan minum, tapi tidak berpuasa anggota zahir, anggota batin lainnya, hati, ria, ujub, takabur, ku'eh, dengki, lidah mengupat, tangan berbuat yang haram, mata melihat yang haram, hidung mencium yang haram, telinga mendengar orang mengupat dan lain sebagainya. Maka puasa yang laginya berimbas kepada orang berubah sikap dan perilaku menjadi sikap dan sifat orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka karena demikian, itulah karena Rasul bersabda, kam min saimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min saumihi illal jum', yang tidak dia peroleh dari puasanya terkecuali hanya lapar wal atas dan dahaga. Tidak ada pahala bagi puasanya, hanya menahan lapar, menahan dahaga. Tidak ada keuntungan apapun dari puasanya itu. Sikapnya tidak berubah, ketakwaannya tidak meningkat, dan pahala pun tidak diperoleh. Paken karena hanya puasa tenduk dan tenggerah, sedangkan puasa lain hana dapat buat. Maka karena demikian, untuk menjadi kita orang yang bertakwa, yang benar-benar takut kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dengan kita berpuasa, maka mari berpuasa, puasa seluruh anggota panca indera. Puasa mata, puasa hidung, puasa telinga, puasa perut, makan minum, puasa lidah. Jangan mau hindari semuanya. Insya Allah dengan lagian kita akan jid ke orang yang bertakwa menurut nepegahli Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian amal yang saleh. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa is akhasna misaqa bani Israila, ketika kami mengambil janji orang-orang Bani Israel. Ini tidak tertentu kepada Bani Israel, juga untuk kita. Ada juga terkena kepada kita. Dan bahkan kita mandum kalian gecok janji li Allah Subhanahu wa taala semenjak di alam zuriat. Waktu zaman alam zuriat dalam sulbi Nabi Adam, Allah kalian nepegat janji dengan kita. Allah ditanya, man ana, man anta wa ma ana. Siapa kamu, siapa aku? Dan kita ketika itu telah menjawab, ana anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku, Rabbku, yang memilikiku, yang menciptakanku, empunyaku, yang memiliki lun. Engkau ya Allah, Tuhanku. Wa ana rabb wa ana abduka, dan aku adalah hambamu.
Sau hambanya orang yang betul-betul sematih dengan po nyanyikan hamba. Ya, jadi tak aku lagi kita akan je ke hamba Allah yang sematih dengan Allah dan Allah selaku po kita. Walau kita tak pegah roh hamba Allah, sedangkan kita hana sematih dengan Allah, batal dengan Allah, yang geyiwa tak tinggalkan, yang getam tak lakukan, hana semati. Sebenarnya kita belum menjadi hakikat bagi hamba Allah yang sebenarnya, yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi mandum karena janji. Allah berkata, berfirman, wa is akhasna misaqa bani Israila, ketika aku kami mengambil janji orang-orang Bani Israel. Putra janji yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Nyuruh ke dalam masjid. Hana masjid ke kafe Yahudi mantang juga harus ke dalam. La ta'buduna illallah. Jangan engkau menyembah, jangan engkau bertuhan, jangan engkau bertauhidkan illallah, terkecuali Allah. Apa makna la ta'buduna? Dimanapun terdapat dalam Quran kalimat la ta'buduna, kalimat wa'budullah, kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kalimat yang maddahnya abada, itu sama arti semuanya adalah wahidu, pertauhidkan. La ta'buduna illallah artinya jangan kau pertauhidkan, jangan kau menyembah, jangan kau jadikan Tuhan illallah, terkecuali Tuhan Allah. Yang tamu Tuhan dengan Allah, yang tamu laki Allah, yang tak takut ke Allah. Ya, jadi kalaupun tamu laki makhluk, Nabi peng terturibe lemudang, hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan adat Allah memberi rezeki oleh Allah, adatnya Allah melalui hamba-hambanya. Hakikat pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempersekutukan Tuhan, hana mecih tak pegah Tuhan dua, hana mecih tak semah patung, belum dikatakan orang yang mempertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam gepenafi limang bohkam, kam mutasil mumfasil ba'zat dalam gepenafi, kam mutasil mumpasil ba'sifat dalam gepenafi, kam mumfasil ba'afal dalam gepenafi. Putra kamnya nyoh hana tak pegah Melayu. Ya, karena nyoh hansi batai, nyoh panjang minta pegah. Jadi nyan ngentabut ilmu tauhid. Belum disebut orang yang mempertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriktikad bagi Allah bersekutu. Bersekutu dengan zat, bersekutu dengan tempat, bersekutu dengan zaman. Itu adalah belum disebut orang bertauhid. Diiktikad Tuhan bersekutu dengan tempat, Allah bertempat. Allah pergi ke tempat ke tempat, boh di langit, boh di aras. Nyan galam gekeun orang yang mempertauhidkan Allah dengan benar-benar bertauhid. Allahu mawjudun, Allah itu ada. Wa huwa yakhluqul makan, Allah yang menjadikan tempat, Allah yang menciptakan tempat. Wa mawjudun qabla ma kana, wa mawjudun qablal makan, wa mawjudun ba'dal makan. Allah ada, Allah telah ada, dan Allah yang menjadikan tempat, Allah yang menjadikan langit, Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menjadikan aras, Allah yang menjadikan laut, Allah yang menjadikan segala-galanya. Allah yang menjadikan. Kalau Allah yang menjadikan langit, tentu belum ada langit sebelum Allah menciptakan langit. Kalau Allah yang menjadikan aras, tentu belum ada aras sebelum Allah menjadikan aras. Wa huwa maujudun ba'dal makan, Allah telah ada, Allah tetap ada setelah barang ada itu ada. Wa maujudun qablal makan, dan Allah tetap ada sebelum barang ada itu ada.
Rugalamna langit Allah kana, rugalamna bumi Allah kana, rugalamna aras Allah kana. Liahna langit, liahna aras Allah tetap mantengna. Wa ta'ahana liatanyan Allah mantengna, Allah qidam, Allah baqa. Ini baru kita benar-benar orang yang qiyam geitikat ba Allah. Allah bersifat dengan qiyamu bi nafsih dengan makna yang sebenarnya, baru kita yang termasuk orang yang mempertauhidkan Allah. Janji pertama adalah la ta'buduna illallah. Jangan kau bertuhan kecuali kepada Allah. Jangan kau bertauhid kecuali kepada Allah. Jangan kau menyembah kecuali kepada Allah. Maka di sini perlu kita memiliki ilmu akidah, ilmu tauhid. Janji yang paling pertama adalah Allah minta janji untuk kita bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.